Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, sahabat Ramadan, rahimani Allah wa iyyakum. Memang tanpa kita sadari, tak terasa kita sudah akan memasuki di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh dengan limpahan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pemburu pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan memaksimalkan hari-hari tersebut dengan semaksimal mungkin. Ia gunakan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Di antaranya dengan melaksanakan i'tikaf, dengan melaksanakan salat-salat sunnah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan hari-hari tersebut adalah menjadi hari-hari yang tenang baginya, karena dia telah menghabiskan hari-harinya selama setahun penuh dengan kesibukan dunia. Maka pada 10 hari terakhir ini, dia menyendiri dari kesibukan dunia. Dia meninggalkan kesibukan dunia sementara dengan beriktikaf, bermunajat kepada Allah selama 10 hari terakhir. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi 10 hari dari bulan Ramadan juga adalah menjadi hari-hari panen bagi para pedagang, terutama bagi pedagang makanan dan pakaian. Karena pada 10 hari terakhir ini biasanya pesanan begitu banyak, sehingga sebahagian mereka harus mempersiapkan modal yang lebih dan harus mempersiapkan stok yang banyak. Tentunya hal ini menjadi ujian tersendiri bagi para pedagang. Apakah dia akan meluputkan keuntungan yang banyak, namun dia mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ataukah dia akan kehilangan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendapatkan keuntungan duniawi? Yang mana di 10 hari terakhir itu dikatakan adalah hari-hari panen bagi para pedagang, karena dengan bekerja selama 10 hari dikatakan bahwa itu akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk selama setahun. Maka ini kembali kepada pribadi, individu masing-masing. Dia akan memilih yang mana. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah beliau senantiasa menambah kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Disebutkan di dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi SAW apabila telah masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau mengencangkan sarungnya, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya adalah bahwa Rasulullah pada malam-malam tersebut tidak menggauli istri-istrinya. Begitulah penggambaran yang dengan istilah mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian sedangkan makna menghidupkan malam-malamnya adalah mengubah malam-malam
yang biasa pada bulan-bulan yang lain, maka di bulan Ramadan ini menghidupkannya dengan melakukan ketaatan, dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Di antaranya melaksanakan solat-solat sunnah, membaca Al-Quran, beriktikaf dan lain dan sebagainya. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, di saat manusia kebanyakan tengah lelap di dalam nikmatnya tidur. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah yang pertama, bersungguh-sungguh mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam yang agung, yaitu sebuah malam yang diberkahi. Itulah malam yang nilai ibadah pada saat itu lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Itulah malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan keberkahan. Karena besarnya kemuliaan dan keutamaan pada malam tersebut, maka di dalam agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari dan meraih Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di hari-hari yang ganjil di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga yang paling penting, kita tetap menjaga stamina agar tetap bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya kita jangan hanya bersemangat di hari-hari ganjilnya saja, namun juga kita harus bersemangat di hari-hari genapnya. Jika kita hanya bersemangat di hari-hari ganjilnya saja, kemudian kita bersantai-santai di malam-malam genapnya, maka ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku sahabat Ramadan, rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua adalah melaksanakan i'tikaf. Amalan sunnah yang lainnya di akhir Ramadan adalah melaksanakan i'tikaf. I'tikaf adalah menetap dan tinggal di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya i'tikaf adalah selain i'tikaf merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dianjurkannya i'tikaf di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu menggauli mereka, yakni istri-istrimu, sedangkan kamu tengah beriktikaf di masjid. Iktikaf ini disyariatkan bagi laki-laki dan wanita. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi wanita yang ingin beriktikaf. Yang pertama, dia mendapat izin dari suaminya apabila dia telah bersuami. Yang kedua, dengan iktikafnya itu tidak menimbulkan potensi untuk menimbulkan fitnah bagi lingkungan di sekitarnya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang harus diperbanyak pada bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Para ulama bersepakat bahwa doa yang paling utama di malam Lailatul Qadar adalah doa memohon ampunan dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Qala quli
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai peminta maaf, maka maafkanlah aku. Saudaraku, sahabat Ramadan rahimakumullah, walaupun doa ini adalah doa yang disyariatkan di malam Lailatul Qadar, akan tetapi tidak mengapa, bahkan dianjurkan dan diperintahkan kita untuk berdoa-doa dengan doa-doa selain doa tersebut. Doa-doa yang mengandung kebaikan bagi kehidupan dunia kita dan doa-doa yang mengandung kebaikan bagi kehidupan akhirat kita. Maka jangan sampai kita melewati malam-malam 10 terakhir ini tanpa memanjatkan, tanpa bermunajat kepada Allah, meminta doa-doa yang terbaik. Saudaraku, inilah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.